Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin-Angin MD. Selamat mendengarkan. Kami bersyukur Tuhan Yesus dipertemukan kembali dalam persekutuan lewat udara. Kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus di ruangan di mana kami berada membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami, dan kami bisa menikmati dan diberkati oleh firman-Mu. Banyak di antara kami yang bergumul, ada saudara, kerabat, atau mungkin kami sendiri menderita suatu penyakit yang parah. Kami ingin mengetahui lebih jauh tentang rahasia penyembuhan dari Tuhan. Berilah kami pencerahan, berbicaralah, kami sudah siap mendengarkan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Apa kabar saudara? Senang sekali bertemu kembali di udara. Saya harap saudara ada dalam keadaan sukacita, damai, sejahtera, dimanapun sedang berada pada saat ini, di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, melakukan suatu kegiatan tertentu, atau mungkin sedang berada di rumah sakit. Harapan saya, program ini menemani di kala kesepian, memberi kekuatan di saat lemah, menghibur di kala berduka, memberi semangat dalam kelesuan, memberi visi dalam kegelapan perjalanan hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, sebagian dari orang sakit yang kami doakan, baik secara pribadi maupun di gereja, adalah penderita penyakit kanker. Apakah kanker? Kanker adalah tumor yang disebabkan oleh sel yang membelah diri, memperbanyak diri, di luar dari sistem kerja tubuh yang normal. Tumor ini dibawa oleh darah, dapat pula merambat ke organ-organ tubuh yang lain. Saya tertarik mempelajari apa penyebab penyakit kanker. Dari tulisan-tulisan yang saya baca, ada yang mengatakan disebabkan oleh karena rokok, polusi, banyak makan daging, makanan dalam kaleng, dan lain sebagainya. Semua itu barulah bersifat perkiraan, bersifat teori, sesuatu yang belum pasti. Saya kurang puas dengan teori-teori yang ada. Ada seorang kenalan saya yang tidak merokok, menjaga makanan, rajin olahraga, juga kena penyakit kanker. Kalau dokter dan ahli kesehatan bisa punya teori, maka saya pikir saya juga bisa mengembangkan sebuah teori. Teori berdasarkan pendekatan teologis. Menurut saya, terjadinya sel yang memperbanyak diri di luar dari sistem kerja tubuh yang normal disebabkan oleh karena hubungan manusia yang bersangkutan dengan Tuhan pencipta alam sangat terganggu. Hubungan ini terganggu oleh karena dua hal. Pertama, orang ini tadi melakukan sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Seperti membunuh, merampok, mencuri, menipu, korupsi, menginjak-injak keadilan, memeras orang-orang lemah. Yang kedua, hubungan dengan Tuhan terganggu apabila orang itu tidak mau mengampuni saudara yang lain. Ada akar pahit, luka jiwa. Teori ini dapat menjelaskan kesembuhan yang dialami oleh beberapa orang secara mujizat. Saya sendiri melihat beberapa kesaksian nyata tentang hal ini. Orang-orang yang mengalami kesembuhan sesudah memperbaharui hubungan dengan Tuhan. Hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan memberi kesembuhan bukan hanya pada penyakit kanker, tetapi juga pada berbagai penyakit-penyakit berat yang lain, yang belum diketahui apa penyebab dan apa obatnya. Dalam kitab-kitab Injil, banyak kesaksian penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang kusta ditahirkan, bahkan yang mati dibangkitkan. Kadang-kadang saya berpikir, sungguh luar biasa perkataan-perkataan Yesus bisa menyembuhkan seseorang. Alam patuh pada perintahnya, tubuh manusia, tubuh kita juga patuh pada perintahnya.
Yesus katakan sembuh, orang itu akan sembuh. Ilmu pengobatan masa kini memberikan harapan-harapan baru bagi penyembuhan berbagai penyakit berdasarkan pengetahuan tentang DNA. DNA dapat dianggap sebagai otak dari sebuah sel yang mengoperasikan kegiatan-kegiatan dalam sel itu. DNA itu memiliki kode-kode tertentu. DNA mengalami kerusakan-kerusakan yang menimbulkan berbagai penyakit. Kalau DNA dipulihkan, maka penyakit dapat disembuhkan. Menarik perhatian, saya baca suatu bunyi tertentu pada frekuensi 528 Hz memiliki kemampuan memulihkan sebuah DNA. Berarti, bunyi perkataan memiliki kemampuan memulihkan, merestorasi sebuah DNA. Saya pikir, ucapan-ucapan perkataan-perkataan Yesus bisa merubah kode DNA, memulihkannya, menyembuhkan orang yang dirawat oleh Yesus. DNA punya kemampuan bekerja seperti komputer, dipengaruhi frekuensi seperti dimiliki radio, sehingga ada juga orang yang menulis tentang apa yang disebut distant healing, pengobatan dari jarak jauh. Kalau memang demikian, hal ini dapat menjelaskan penyembuhan jarak jauh yang dilakukan Yesus terhadap hamba seorang perwira Romawi, karena perwira itu menganggap tidak pantas menerima Yesus di dalam rumahnya. Cara kerja DNA seperti komputer, berkat terhadap frekuensi seperti radio, memang menarik. Tetapi bagi saya, bagi kita orang percaya, yang penting adalah firman Tuhan. Tuhanlah yang menyembuhkan melalui firman-Nya, melalui Roh-Nya yang kudus. Mari kita merenungkan beberapa bagian dari firman Tuhan yang boleh kita pegang, boleh kita imani dalam penyembuhan penyakit. Pada setiap akhir renungan suara pertobatan, saya mengajak saudara-saudara yang sakit untuk menumpangkan tangan pada bagian tubuh yang sakit atau memusatkan hati pikiran pada penyakit, apapun bentuk dan manifestasinya. Dasar dari doa penyembuhan yang saya ucapkan diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan 18. Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Saya baca buat saudara demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikian firman Tuhan. Penyembuhan dalam konteks firman Tuhan ini terjadi pada waktu ada kegiatan pekabaran Injil. Injil adalah kabar sukacita. Tuhan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Percaya kepada Yesus berarti mendengarkan firman-Nya. Perkataan Yesus yang pertama pada waktu ia memulai pelayanannya adalah seperti tertulis dalam Markus 1 ayat 15b, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Bagi orang yang bertobat dalam Yesus Kristus, menyadari dosa-dosanya, jalan tersesat selama ini, Yesus menganugerahkan Roh-Nya yang kudus diam di dalam orang tersebut. Pekabaran Injil adalah penyampaian suara pertobatan dan pengampunan dari Yesus Kristus kepada setiap orang yang berdosa. Pekabaran Injil memulihkan hubungan antara manusia berdosa dengan Tuhan. Dalam pemulihan hubungan antara manusia dengan Tuhan, terjadilah mujizat penyembuhan. Ada kuasa yang diberikan kepada orang-orang yang mengabarkan Injil. Pada waktu Yesus mengutus murid-muridnya mengabarkan Injil dalam tim yang masing-masing terdiri dari 2 orang, murid-murid itu diberi kuasa menyembuhkan yang sakit, melepaskan orang yang terikat. Pada waktu saya berdoa dalam siaran suara pertobatan, sering saya mengatakan siaran ini adalah siaran pekabaran Injil. Dengan demikian, doa yang dipanjatkan memiliki kuasa menyembuhkan yang sakit, melepaskan orang yang terikat. Dalam ayat 18 tertulis, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh.
Karena posisi saya secara jasmani jauh dari saudara pendengar yang sedang sakit, tentu saja saya tidak bisa menumpangkan tangan. Untuk itulah saya minta saudara-saudara yang sakit menumpangkan tangannya pada bagian tubuh yang sakit, merupakan perpanjangan dari tangan saya. Kalau ada bagian tubuh yang sakit, hal ini bisa dilaksanakan. Untuk penyakit yang bukan bersifat jasmani, misalnya depresi, saya mengatakan pusatkan hati dan pikiran pada penyakit itu. Inilah landasan firman Tuhan ya saudara. Saya yakin dan percaya ada kesembuhan-kesembuhan dalam setiap pemberitaan Injil, termasuk dalam siaran suara pertobatan. Ada amin saudara, puji Tuhan, puji Tuhan. Bagian firman Tuhan selanjutnya yang dapat kita pegang, dapat kita imani dalam penyembuhan penyakit, saya ambil dari Amsal 3 ayat 7 dan 8. Amsal 3 ayat 7 dan 8 saya bacakan demikian. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ayat 7 mengatakan, kalau mau sehat, jauhi kejahatan. Ini sangat masuk akal. Kalau seorang hidupnya bergadang sampai pagi, minum minuman keras, mabuk-mabukan, pasti akan menimbulkan penyakit, ginjal sakit, kerusakan pada saraf otak, dan lain sebagainya. Makan obat-obatan terlarang seperti narkoba akan membunuh pelan-pelan orang yang bersangkutan. Penyakit parah yang belum ada obatnya dapat datang bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang mendukakan hati Tuhan, merampas hak orang lain, menginjak-injak keadilan, memeras orang lemah, membunuh, korupsi, mencuri, menipu. Terapi penyembuhan, pengobatan dari penyakit seperti ini, bertobat, jauhi kejahatan. Selain daripada kejahatan, saya tadi mengatakan tidak bersedia mengampuni saudara yang bersalah kepada kita, juga mendukakan hati Tuhan. Tuhan sudah mengampuni kita, ibarat menghapuskan hutang kita triliun rupiah. Ia nyatakan lunas. Tetapi kita tidak mau mengampuni saudara yang berhutang hanya puluhan juta rupiah. Tuhan tidak senang. Ia tidak bersedia mendengarkan doa orang yang tidak mau mengampuni. Terapinya, bertobat, takutlah akan Tuhan. Dalam perjanjian baru kita tahu, takut akan Tuhan berarti hidup bersama dengan Yesus Kristus di dalam rohnya yang kudus. Roh Kudus yang hadir dalam diri kita, memampukan kita mengampuni orang lain dan menahan diri dari berbuat kejahatan. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Secara spesifik, ayat 8 berkata tentang kesembuhan bagi tulang-tulang. Pengalaman pribadi saya, satu waktu saya pernah kena penyakit osteoporosis, sakit pada persendian lutut, menyebabkan saya tidak bisa berjalan. Sedikit berjalan terasa sangat sakit. Apa yang saya lakukan? Di samping minum obat-obatan, tiap hari saya berulang-ulang merenungkan ayat 7 dan 8. Lebih banyak membaca firman Tuhan dan berkata, saya takut kepadamu Tuhan. Beri kemampuan menjauhkan kejahatan. Dan berdasarkan firman-Mu ini, sembuhkan tulang-tulangku ya Tuhan. Berulang-ulang saya katakan demikian. Sesudah beberapa minggu, tulang saya dipulihkan kembali. Selama 20 tahun terakhir ini, tidak pernah ada masalah dengan tulang persendian kaki saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Berikutnya, saya ambil firman Tuhan dari Mazmur 41 ayat 2 dan 4. Mazmur yang ditulis oleh Daud, saya bacakan ayat 2 dan ayat 4. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Ayat 2 menyatakan, ada fasilitas tertentu yang diberikan oleh Tuhan kepada yang memperhatikan orang lemah. Tuhan adalah Bapa bagi anak yatim, para janda, dan orang-orang asing. Hati Tuhan juga tersentuh kepada orang yang memperhatikan saudara-saudaranya yang lemah.
Tuhan meluputkannya pada masa celaka, dan dalam ayat 4 dikatakan, Tuhan menyembuhkan penyakit orang itu secara total di tempat tidurnya. Sungguh luar biasa, saudara. Satu waktu kami diundang mendoakan seorang bapa yang sakit. Dokter sudah memvonis beliau kena penyakit kanker. Bapak ini saya kenal secara pribadi, adalah orang yang suka membantu orang-orang lain, memberikan tumpangan dan pertolongan bagi anak-anak muda yang meninggalkan orang tua di kampung di Sumatera dan datang sekolah ke Jawa. Perbuatannya suka membantu, suka memberi nasihat, dapat dilihat oleh saudara-saudara dalam pergaulan. Pada waktu itu saya membacakan Mazmur 41 ayat 2 dan ayat 4 ini, dan menyatakan firman Tuhan ini berlaku baginya, karena ia suka menolong orang-orang yang lemah. Ia berangkat ke Singapura. Apa kata dokter? Dokter sama sekali tidak melihat kanker dalam tubuhnya. Apakah dokter di Indonesia salah diagnosa? Saya kira tidak, saudara. Dokternya juga di Indonesia adalah dokter yang baik. Apa yang terjadi menurut iman saya? Tuhan menggenapkan firman-Nya atas bapak ini. Pada kesempatan lain, ada seorang bapa yang sakit ginjal kronis. Ia akan berangkat ke negeri Cina, ganti ginjal. Pada waktu berita itu kami tahu, di satu tempat dekat rumahnya, tim pelayanan kami datang ke rumah beliau dan berdoa. Bapak ini juga dikenal sebagai orang yang suka membantu. Ada puluhan orang yang diusahakannya mendapat kerja di instansinya. Pada waktu kami berdoa, kembali saya membacakan ayat 2 dan 4 dari Mazmur 41. Iman saya, ia berhak mendapat penyembuhan berdasarkan janji Tuhan dalam ayat-ayat ini tadi. Tuhan mendengarkan doa kami. Tentu saja bukan doa kami saja, tapi banyak orang yang mendoakannya. Lebih dari 15 tahun hari ini, ia bisa hidup sehat dengan ginjal yang dicangkok ini tadi. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kiranya hal ini mendorong kita, memotivasi kita untuk memperhatikan orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang lemah, yang butuh uluran tangan pertolongan. Membantu orang lemah adalah terapi penyembuhan. Daripada menghabiskan ratusan juta rupiah ke Penang, Singapura, ke Cina, mengobati penyakit yang parah, lebih baik cadangkan sebagian dari dana yang ada pada kita untuk membantu orang-orang yang lemah. Kalau pada masa lalu kasih 1 juta saja, berat hati kita untuk bantu orang-orang yang kekurangan, menopang pelayanan penginjilan. Tiba saatnya ubah sikap kita dalam memberi. Saya percaya saudara yang tulus mempersembahkan kepada Tuhan merasakan sukacita di hati. Saya percaya pada waktunya bukan hanya 1 juta, beri 10 juta, 50 juta, saudara merasa sukacita, merasa ada kepuasan. Setiap kali kita mempersembahkan kepada Tuhan, ada sukacita di dalam hati kita. Percayalah akan firman Tuhan. Bagi orang yang memperhatikan orang-orang lemah, Tuhan akan menyembuhkannya secara total di tempat tidurnya. Ada amin, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terakhir dalam renungan kita hari ini, saya membacakan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 20, apa yang terjadi sewaktu Raja Hizkia sakit. 2 Raja-Raja 20, ayat 1 sampai dengan 6, saya bacakan demikian. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya,
Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu, dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya, aku akan menyembuhkan engkau pada hari ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Demikian firman Tuhan. Hizkia sakit parah. Tuhan sudah menjatuhkan vonis. Melalui Yesaya dikatakan Tuhan, supaya Hizkia menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada keluarga, karena ia akan mati. Vonis Tuhan sudah turun. Apa reaksi dari Hizkia? Ia palingkan muka ke dinding dan menangis terisak-isak, dan mohon kepada Tuhan menyembuhkannya. Saudara, Tuhan mengerti suara hati yang tulus dalam tetesan air mata. Hati Tuhan tersentuh. Pada waktu hati Tuhan tersentuh, bahkan ia bisa mengubah keputusannya sendiri. Belum lagi Yesaya keluar dari istana, ia sudah minta agar ia berbalik ke kamar Hizkia dan mengatakan putusan Tuhan memperpanjang usia Hizkia 15 tahun lagi. Luar biasa. Apapun sakit penyakit yang kita hadapi, kata dokter tidak ada harapan tidak bisa disembuhkan. Kalau hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan, ia bisa melakukan segala sesuatu, bahkan merubah keputusannya sendiri. Ia bisa menyembuhkan penyakit bagaimanapun parahnya. Saudara, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus. Hubungan antara hati dengan hati. Ia memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Bagi saudara yang tersentuh oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga menyadari dosa-dosa saudara, hubungan yang tidak baik selama ini dengan Tuhan, saudara ingin bertobat, ingin minta ampun, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, kusadari dosa-dosaku, jalan tersesat selama ini. Ampuni aku, pulihkan hidupku, pimpin aku dalam perjalanan hidup seterusnya. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sakit, tumpangkan tangan pada bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati pikiran pada penyakit itu, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, seturut dengan firman-Mu dalam Markus 16, dalam pekabaran Injil ada mujizat dan kuasa penyembuhan. Siaran ini adalah siaran penginjilan. Oleh karena itu sesuai janji-Mu, mohon sembuhkan saudara yang sakit yang sedang mendengarkan siaran ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit luka jiwa, tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang dalam kehidupan saudara, karena perbuatan mereka yang begitu kejam melukai hati saudara, saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, lihat saudara-saudara kami yang punya akar pahit luka jiwa, mereka tidak bisa cabutkan, tetapi Yesus Engkau sanggup. Cabutkanlah Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya saya berdoa bagi semua pendengar siaran ini, berkati secara pribadi dan keluarga, berkati usaha pekerjaan dan studi, berkati kami semua berlimpah-limpah. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.